Hai, selamat jumpa dengan saya Pendeta Jerry Adu dalam channel Pendeta Jerry Adu. Saya hari ini sangat senang sekali karena pada akhirnya saya bisa mendapatkan gaji pertama dari YouTube. Satu pekerjaan yang orang bilang gampang sulit, saudara. Nah, sebelum saya menyampaikan berapa gaji pertama saya, saudara, saya mau menyampaikan beberapa hal yang supaya saudara tahu bahwa bagaimana sehingga bisa mendapatkan gaji dari YouTube. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai YouTuber sekaligus sebagai seorang hamba Tuhan, saya sadar bahwa membuat YouTube ternyata tidak mudah, tidak gampang. Saudara, sebenarnya YouTube saya sudah buat cukup lama, tapi ketika saya lihat teman-teman di YouTube akhirnya mendapatkan gaji, itu seperti menjadi inspirasi bagi saya untuk coba kerja lagi. Dan awal-awal jujur, sebagai pemula, saya harus jujur bahwa saya anggap saya adalah pemula untuk membuat konten YouTube. Nah, ketika saya buat, saya jujur, pada awal-awalnya YouTube saya sama sekali tidak pernah ditonton atau bahkan sangat sedikit. Tapi ketika saya coba membuat sebuah konten dan tiba-tiba konten itu sedikit ditonton oleh orang banyak, itu seperti memacu saya untuk membuat video-video di dalam channel YouTube saya, yaitu channel Pendeta Jerry Adu atau Pastor Jerry Adu. Nah, ketika saya membuat video-video itu tentu banyak tantangan, banyak hal yang membuat frustrasi. Kadang-kadang jujur, ketika lihat video-video kita atau video-video kami yang sedikit sekali orang yang menonton, kadang-kadang ada rasa kecewa, ada rasa frustrasi. Tetapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, tokoh agama, saya merasa bahwa gaji YouTube adalah hanya merupakan second blessing atau berkat saja yang kedua. Itu bukan menjadi tujuan utama saya, karena tujuan utama saya adalah banyak orang diberkati, banyak orang dikuatkan lewat YouTube saya, banyak orang dihibur. Sehingga YouTube ini atau pembuatan video ini tidak sekedar mencari uang, tetapi jadi berkat. Nah, itu yang menjadi tujuan saya. Nah, saya tidak bermaksud juga untuk menunjukkan atau memamerkan hasil gaji saya. Karena kalau gaji saya dibanding YouTuber besar seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, dan sebagainya, saya pikir saya masih jauh. Tetapi bagi saya, dengan gaji pertama hari ini, itu menunjukkan bahwa tidak ada kerja keras yang sia-sia. Dengar baik-baik, tidak ada kerja keras yang sia-sia. Intinya bahwa teruslah bekerja, teruslah berkarya, karena YouTube akan menghargai setiap karya-karya Anda. Saya pikir bahwa kalau YouTube saja bisa menghargai karya Anda, apalagi Tuhan. Karena itu kerjalah sekuat tenaga Anda. Saya di tempat ini juga, sebelum saya memberitahukan Anda berapa gaji saya pertama kali saya terima ini, saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh orang-orang atau para subscriber saya yang telah mendukung saya sekian lama, yang telah memberikan komentar, like, dan juga memberi dorongan, memberi masukan. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara, karena saya percaya video ini tidak akan berkembang kalau tidak ada dukungan dari saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, saudara sekalian dimanapun berada, para hamba Tuhan, juga YouTuber atau YouTube Kristen, YouTube Indonesia, dan juga YouTube yang lain, tempat kita berkarya, kerjasama, dan sebagainya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya juga mengucapkan terima kasih kepada subscribe Geisja Indonesia yang juga telah membantu saya sehingga akhirnya saya bisa mencapai target yang telah ditetapkan YouTube. Nah, sebelum saya menyampaikan gaji atau berapa besar sih gaji seorang YouTuber pertama kali, sebelum saya menyampaikannya, saya mau ingatkan saudara, bagi saudara yang sedang buat konten-konten baru atau pemula, pertama pesan saya jangan menyerah. Kedua, teruslah buat kreativitas di video-video terbaru Anda, dan selalu buat video yang terbaru. Karena ternyata waktu saya buat pertama kali, untuk mendapatkan subscriber, saya harus mengemis dalam tanda kutip.
saya harus pergi ke jemaat atau kepada teman untuk ayo subscribe saya. Tetapi berjalannya waktu, akhirnya saya baru sadar bahwa akhirnya subscribe itu atau mesin subscribernya itu akhirnya bekerja sendiri. Ketika video hampir setiap hari saya buat. Kalau bisa setiap hari, tapi kalau tidak bisa, saudara buat ya mungkin 1 minggu 2 sampai 3 video. Sehingga YouTube melihat Anda bekerja keras. Dan biasanya kalau Anda kerja keras, YouTube akan memberi Anda atau referensi-referensi. Nah, sebelum saya menyampaikan berapa gaji saya di YouTube ini, ya saya mau sampaikan saudara inti bagaimana supaya Anda bisa mendapatkan gaji ini. Tentu pertama, Anda harus mengupload video-video setiap saat untuk buat video-video yang menarik, yang membuat orang suka, dan akhirnya saudara dimonetisasi. Nah, apa itu monetisasi? Monetisasi adalah kerjasama antara YouTube dan Google AdSense. Nah, jadi YouTube ini adalah sarana untuk kita mengupload video, sedangkan Google AdSense adalah kalau saya boleh sebut satu perusahaan yang akhirnya membayar Anda. Tanda bahwa Anda telah dimonetisasi, Anda akan segera dibayar, yaitu munculnya iklan-iklan. Nah, iklan-iklan inilah yang merupakan dasar untuk Anda dibayar. Karena itu pembayarannya berdasarkan tontonan, durasi, dan banyak hal. Tapi intinya adalah Anda bisa dapat gaji kalau Anda telah dimonetisasi. Pengalaman saya waktu dimonetisasi adalah saya butuh beberapa waktu. Pertama, syarat yang pertama adalah saudara harus buat video dan mencapai target 1000 subscriber. Dan ketika Anda mencapai 1000 subscriber, Anda harus mentautkan video Anda ini dengan Google AdSense, mendaftarkan di Google AdSense. Setelah Anda mendaftarkan Google AdSense, ada beberapa syarat yang nanti dengan sendirinya akan Anda dapatkan. Dan pengalaman saya adalah memang kadang-kadang cukup stres ya. Saya harus bilang sama saudara, kerja YouTube ini tidak gampang. Tapi sekali lagi saya tidak sedang memamerkan, saya hanya mau memberi semangat kepada teman-teman, khusus teman-teman di Geisha. Saya mau bilang jangan menyerah, karena saya percaya tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Selalu hasil tidak pernah dikhianati oleh proses, atau lebih tepatnya setiap proses saya percaya hasilnya terbaik, bergantung dari prosesnya apa. Dan saya harus melewati banyak hal, kadang-kadang tidur, stres dan sebagainya karena bikin video orang tidak nonton. Tapi saya mau bilang selalu ada tuntunan Tuhan, ada kreativitas yang Tuhan akan karuniakan bagi saudara. Tapi intinya begini, saudara, buatlah video yang terus-menerus, buatlah video dengan kualitas yang baik. Mungkin saudara bertanya, tapi Pak, Pendeta Jerry Adu, saya kan tidak punya fasilitas yang baik, saya tidak punya fasilitas yang lengkap, saya tidak punya uang yang banyak. Nah, saya mau kasih tahu saudara, sebenarnya waktu saya sebelum ini, saya buat YouTube pertama kali, maaf, dengan Nokia yang tempo dulu. Jadi saya buat pertama kali menggunakan Nokia, dan Nokia itu jujur tidak terang. Kalau saudara-saudara buka video-video saya yang lama, video anak-anak saya main drum atau apapun, nah itu sangat tidak terang, sangat tidak bagus. Hari ini pun saya pikir dibanding teman-teman yang lain, video saya pun belum terlalu berkualitas. Tapi saya mau begini, saya mau sampaikan bahwa mulai dengan apa adanya. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rekan kerja di ladang Tuhan, saya memegang janji Tuhan seperti Musa pada waktu Tuhan tanya dia mau diutus ke Mesir, apa yang dia lakukan? Tuhan tanya dia, apa yang kau punya? Tongkat. Dan saya percaya bahwa yang saya punya adalah HP-HP jadul, HP-HP yang dulu tidak dianggap. Saya buat konten dari handphone jadul. Bahkan beberapa tahun sebelum saya masuk ke 1000 subscribe, saya menggunakan HP-HP yang ya saya jujur gambarnya kurang terang. Bahkan mungkin ini saja juga tidak terlalu terang. Tapi saya mau bilang, kadang-kadang misalnya dulu saya belum bisa beli tripod, saya ikat sapu gemuti orang Kupang bilang, lalu pasang lampu di situ. Jadi kalau saudara ada di lingkungan studio kecil saya ini, saudara akan mendapati bahwa saya menggunakan apa adanya. Kadang-kadang saya menggunakan kursi, meja di sekitar saya untuk membuat sebuah video atau konten-konten di dalam video-video saya. Tapi intinya bahwa tidak ada hal yang mustahil, tidak ada hal yang
berjalan mengecewakan Anda bila Anda terus setia mengerjakan hal-hal itu. Saudaraku, saya berharap bahwa saudara bisa ikuti terus video-video saya. Tetapi kembali, berapa gaji sebenarnya dari seorang YouTubers pemula? Dan saya adalah orang yang pertama di tahun, atau ini adalah gaji pertama saya di bulan Juni, yaitu hari ini, bulan Juni 2021. Bagaimana saya bisa menerima gaji pertama ini dan berapa gaji yang saya terima? Saudara dengar baik-baik, berapa gaji yang saya terima? Dan saya mau sampaikan kepada saudara bahwa gaji yang saya terima adalah sekali lagi adalah berapa? Nah, saya tidak kasih tahu dulu, tapi saya mau lanjutkan bahwa pada intinya saudara akan mendapatkan satu surat pertama kali. Jadi ini sejak saya mencapai 1000 subscriber, dan setelah saya 1000 subscriber, saya mengikuti petunjuk-petunjuk aturan-aturan main YouTube, dan saya coba mendaftar di Google AdSense, dan akhirnya setelah 2 bulan, puji Tuhan, YouTube mengirimkan saya PIN. Dari PIN inilah yang membuat saya akhirnya berhak mendapatkan gaji pertama kali di bulan Juni 2021. Jadi ini fresh, saudara. Jadi saya tidak sedang memamerkan, tapi saya mau bilang sama saudaraku, saudara-saudara yang melayani Tuhan, ingat, tidak ada yang sia-sia. Saya ingat satu ayat firman Allah di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dan saya percaya bahwa YouTube, dengar baik-baik, ini bukan fokus saya utama. Fokus saya utama adalah melayani Tuhan. Yang kedua, fokus saya adalah menjadi berkat lewat video-video saya. Dan ini hanya second blessing, ini hanya berkat tambahan dari surga untuk saya. Tetapi intinya bahwa buatlah video-video yang akan memberkati banyak orang. Pada waktu video itu memberkati banyak orang, otomatis video itu akan di-share oleh orang-orang. Nah, saya juga mau mengajarkan bagaimana akhirnya video-video saya juga laku keras. Pertama, saya kasih tahu beberapa anjuran sebelum saya menyampaikan gaji saya. Pertama, saudara-saudara, di dalam membuat video, saudara harus buat video yang terang, tajam, dan sebagainya. Yang kedua, isi konten harus itu menjadi kesukaan banyak orang. Ya, itu tidak berarti kalau misalnya saya pelayanan, saya tidak harus menyenangkan semua orang. Tetapi maksud saya adalah khotbahmu harus bagus, atau khotbahmu harus menarik, atau apapun yang kau buat selalu menarik. Yang kedua, saya menggabungkan. Kebetulan awal-awal saya hanya membuat konten-konten rohani, tetapi akhirnya pada waktu Seroja, ternyata Seroja membawa berkat. Waktu Seroja itu justru saya mendapatkan subscriber begitu cepat. Jadi kalau pertama saya mendapatkan 5 subscriber, 10 subscriber itu hanya bisa 2-3 bulan. Nah, tapi waktu Seroja saya bisa mencapai 100. Bahkan setelah Seroja, bahkan sampai pada COVID, saya mendapatkan sekitar 2000 subscriber dengan sangat cepat. Dalam 1 bulan saya bisa dapatkan subscriber yang sangat luar biasa. Nah, karena itu saudara, kerjalah keras. Yang kedua, video Anda harus konsisten. Jadi saudara harus buat video kalau bisa setiap hari, sehingga pelanggan-pelanggan Anda atau orang-orang yang saya sebut fans-fans Anda yang suka, dia akan tunggu, dia bilang, besok apa lagi video, apa lagi ini orang buat nih. Jadi kita harus terus dan terus dan terus. Jadi intinya video harus terus dibuat. Karena saya percaya waktu video Anda dibuat, maka video itu akan membuat orang tertarik. Dan orang akan mengikutinya setiap hari. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya hanya mau pesan kepada saudara. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberi saya kesempatan melayani Tuhan dengan teknologi di zaman modern ini. Karena sebagai hamba Tuhan di zaman modern, kita tidak bisa melayani dengan gaya dan cara-cara lama. Tetapi saya percaya Tuhan juga memakai teknologi. Tuhan telah memakai teknologi-teknologi terbaru untuk kita mengikuti zaman. Karena saya percaya Tuhan sedang memakai YouTube bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sedang memakai YouTube untuk menyampaikan berita firman Allah. Tuhan sedang memakai YouTube untuk menyampaikan pesan-pesan surga bagi banyak orang, sehingga banyak orang bisa mengenal Tuhan dengan baik. Tujuan video saya dibuat juga untuk memberkati orang, menguatkan orang, dan juga sekaligus membuat orang-orang dapat diselamatkan oleh Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan.
Saudara-saudara, kelebihan daripada kalau saudara buat YouTube adalah satu, pelayanan Anda lebih luas. Kalau saudara hanya melayani di gereja yang dengar, kalau gereja kecil paling 100 orang. Tapi kalau saudara gereja besar paling 5.000, 10.000 orang. Tapi kalau saudara buat YouTube, saudara ditonton oleh dunia dan dunia bisa mendengar khotbah-khotbah, pesan-pesan firman Tuhan lewat saudara. Karena itu yang paling inti adalah berapa gaji. Pasti saudara-saudara sudah tunggu berapa gajinya Pak Pendeta, berapa gajinya Pak Pendeta. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa pada akhirnya hari ini Google mengirimkan dana sebesar 1.340.000. Mungkin bagi saudara-saudara 1.340.000 adalah gaji yang kecil. 1.340.000 adalah gaji yang sangat kecil bagi sejumlah orang yang punya gaji besar. Tapi saya mau bilang, bagi saya ini berkat yang luar biasa. Karena saya sudah memberkati orang dengan video, tapi YouTube menghargai saya dengan memberi saya berkat. Ada bahasa mengatakan gini, biar sedikit masih dapat daripada kita buat YouTube atau kita tonton video-videonya orang, sudah kita keluarkan uang, kita sendiri tidak, kita bayar orang lagi, bayar internet dan sebagainya. Tapi bersyukur saya bisa buat video, saya bisa tonton video, saya dari gaji ini mungkin pakai pelayanan, atau gaji ini saya bisa pakai untuk membayar internet sehingga bisa membiayai video-video saya selanjutnya atau mengupload video-video selanjutnya. Saya mau pesan kepada saudara-saudara, khusus hamba-hamba Tuhan yang sedang menggeluti atau ada di bidang pelayanan atau ada di ladang pelayanan, saya mau pesan jangan pernah menyerah di dalam melayani Tuhan, sebab Tuhan punya cara, banyak cara untuk memberkati. Yang menarik, saya tutup dengan kesaksian. Jadi pada waktu saya dimonetisasi pertama kali, saya pantau di video saya, itu gaji pertama saya $2. Dan saya kerja 2-3 bulan untuk naik $4. Dan yang lebih aneh adalah naik $6. Nah, ini kesaksian. Jadi saya pikir, Tuhan, kalau $6, kapan saya bisa terima gaji? Karena standar YouTube memberi Anda gaji, mengirimkan Anda gaji, ini adalah 1.300.000. Jadi kalau Anda punya uang belum sampai 1.300.000, YouTube akan mengumpulkannya sampai 1.300.000. Jadi kalau 1.300.000 baru dikirimkan ke rekening Anda. Dan hari ini YouTube telah mengirimkan atau Google AdSense telah mengirimkan gaji saya langsung ke rekening saya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa di dalam menunggu sampai waktu saya menerima gaji, tentu ada proses-proses. Tetapi saya mau bilang sama saudara, kerjalah bagian Anda dan biarkan Tuhan akan melakukan bagian Anda. Nah, tadi saya bilang kesaksian yang luar biasa. Ketika dari $2 per bulan naik ke $4 per bulan, naik $6. Lalu saya tantang Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan bisa bikin saya terima gaji di bulan Desember, ya, dari Januari itu saya sudah saya sudah mencapai 1.000 subscriber. Tapi untuk bisa mendapatkan gaji, tentu saya harus menghasilkan uang sebanyak 1.300.000. Nah, ketika saya lihat $2, $4, $6, aduh kapan saya bisa? Jadi saya hitung-hitung paling setahun. Kalau itu pun kalau video-video saya laku. Ternyata saya coba-coba berdoa di bulan 2 bulan lalu. Saya berdoa di tepatnya hari ini adalah bulan Juni, Mei, April. Pada waktu April itu terjadi yang namanya, betul ya, April itu Seroja ya. Ya, jadi sebelum Seroja itu ada COVID pertama kali tahun 2020. Dan ketika itu setiap malam saya buat video dan saya mendapatkan 1.000 subscribe di waktu COVID pertama. Dan yang kedua, saya buat minta mujizat adalah, Tuhan, saya mau Tuhan langsung naik gaji saya dari $6 bisa menjadi $40 atau $30. Nah, ini kan tidak mungkin. Tapi tiba-tiba Seroja. Waktu Seroja itu saya buat video-video Seroja. Dan diantaranya ada video-video yang akhirnya ditonton sekitar 62.000, 65.000 dan sebagainya. Nah, dari situ saya sadar bahwa Tuhan buat apa? Saya mendapatkan gaji sekitar $30-an, jadi gaji sekitar 300 atau hampir 400.000. Lalu saya minta lagi, Tuhan, buat mujizat supaya kalau bisa saya terima gaji jangan sampai Desember. Saya perkirakan Agustus, tapi Tuhan buat mujizat lain. Justru di Juni, belum Agustus, Tuhan sudah kasih saya berkat. Dengan cara apa? Ternyata Seroja itu, sekali lagi, Seroja itu membuat saya banyak membuat video, konten-konten. Dan akhirnya saya mencapai bulan ini 500 sekian. Jadi setelah dikalkulasi
hari ini di bulan Juni, tanggal berapa hari ini? Tanggal 23 ya. 23 Juni 2021 saya mendapatkan gaji pertama. Saya mau bilang sama saudara, saya mendapatkan hari ini gaji Rp1.340.000. Mungkin saudara, bagi saudara kecil, tapi bagi saya ini berkat. Dan ini membuat saya semangat untuk melayani Tuhan, semangat membuat video-video terbaik. Pesan saya terakhir, saudara-saudara yang pemula, terus buat video-video. Jangan menyerah, pasti Tuhan berkati. Yang kedua, bagi saudara-saudara pembuat YouTube atau YouTuber, saya mau bilang sama saudara, ada waktunya. Kerja keras itu akan dibalas dengan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir, saya mau bilang kepada saudara-saudara sekalian, undanglah Tuhan dan selalu andalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang menjadikan engkau sukses. Pesan saya yang terakhir adalah, bila Anda diberkati, Anda menikmati, Anda dihibur dengan video-video saya dari channel Pendeta Jerry Adu. Saya dari Kupang, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya bisa mencapai ini karena ada begitu banyak dukungan dari saudara-saudara sekalian. Pesan saya tetap semangat. Saya tahu COVID masih melanda kita, tapi saya bilang sama saudara, tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan tetap ikuti aturan-aturan main dari pemerintah. Dan saya percaya Tuhan akan membuat kita sehat, dan kita bisa berkarya lagi untuk hal-hal yang lebih luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.